Di Betul, sana betul, ternyata betul. lebih banyak logat-logat yang aku nggak ngerti. Oke. Ternyata istilah-istilahnya pun juga aku banyak nggak ngerti gitu. Dalam urusan bahasa, kami melihat kaum Melayu Malaysia amat membingungkan. Mereka semangat sekali mengklaim bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Mereka ingin memberikan label bahasa Indonesia dengan kata Melayu. Tujuannya tentu agar bahasa Melayu Malaysia ikut terangkat. Biar kelihatan penuturnya besar sekali, mencapai ratusan juta orang. Hanya saja, di sisi lain mereka juga terkesan tidak mau bahasa Melayu disamakan dengan bahasa Indonesia. Mereka juga ingin menjaga perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Ingat, bahasa Melayu Malaysia pernah dinyatakan sebagai bahasa Islam. Bahasa yang seolah diperuntukkan bagi agama Islam. Salah satu alasannya karena bahasa Melayu banyak menyerap dari kosakata Arab. Tapi mereka lupa bahwa bahasa Melayu kuno banyak menyerap dari kosakata Sanskerta, dan hingga kini banyak yang masih digunakan. Mereka lupa bahwa sebuah bahasa tidaklah punya agama. Bahkan belakangan bahasa Melayu Malaysia banyak menyerap dari kosakata Inggris dan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Mereka pun gengsi untuk mengubah dialek Melayu Malaysia dari E ke A, seperti bahasa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia tidak mau meniru bahasa Indonesia. Upaya meniru ucapan cara bahasa Indonesia sudah pernah dilakukan dan dicoba oleh para penyiar televisi pemerintah Malaysia. Tapi belakangan diubah lagi. Karena, banyak yang ingin mempertahankan logat khas Melayu Malaysia ala Upin Ipin tersebut. Itulah kebingungan kaum Melayu Malaysia. Mereka ingin mengklaim bahasa Indonesia. Tapi di sisi lain juga mau mempertahankan ciri khas bahasa Melayu Malaysia. Kalau masih punya harga diri seperti itu sebetulnya bagus. Karena pada dasarnya bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia amat berbeda. Bahasa Melayu Malaysia adalah setara bahasa kampung atau bahasa daerah di Indonesia. Adapun bahasa Indonesia adalah bahasa modern dan baku, bahasa yang diciptakan walaupun bahannya dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang bersama negara dan kebudayaan Indonesia. Karena itu dalam ragam bahasa tulis, akan semakin terlihat bedanya. Kami yakin siswa Malaysia akan sulit memahami buku ilmu pengetahuan alam atau buku sains siswa di Indonesia. Karena istilah dalam ilmu amat beda dengan Malaysia. Orang Malaysia juga akan sulit memahami aturan perundang-undangan di Indonesia. Sebaliknya, orang Indonesia juga sulit membaca berita dalam bahasa Melayu Malaysia. Membaca judulnya saja, kita langsung pening, bahkan semaput. Kosakatanya benar-benar berbeda. Tata bahasanya juga beda. Kosakata yang sama, maknanya bisa beda. Itulah yang menggambarkan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia memang berbeda. Lain halnya dengan pendapat netizen tetangga ini. Menurut kami, dia agak kacau pemikirannya. Kalau yang ini, bukanlah soal perbedaan makna kata. Kosakata mungkin, antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, tidak berbeda makna. Kalau ini adalah mengenai perbedaan nalar dan kemampuan berbahasa, kemampuan memahami bahasa Indonesia dalam puisi, sastra dan lirik lagu. Kemampuan berbahasa akan tumpul kalau kita tidak sering menggunakan atau berkarya dengan bahasa tersebut. Orang Malaysia tak mampu menggunakan bahasa mereka dengan baik, memahaminya, karena terlalu banyak bahasa yang dipelajari di negara itu. Tapi kami setuju contoh kosakata yang berbeda makna yang ia sebutkan di bawahnya. Hanya saja, sekali lagi contoh itu pun cuma 1-2 kosakata yang menunjukkan perbedaan antara bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Perbedaan yang amat mencolok dan besar justru dalam ragam bahasa tulis seperti bahasa jurnalistik, bahasa undang-undang, bahasa teknis, dan bahasa ilmu. Selanjutnya kita akan simak pengalaman Rina Nose dalam video reaksi berikut. Guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perbedaan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Perbedaan itu amat besar dalam ragam bahasa tulis. Banyak sekali istilah teknis yang berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Adapun dalam ragam bahasa lisan, perbedaan itu tidak terlalu besar. Dalam percakapan, relatif mudah dipahami karena orang bicara dalam situasi dan konteks tertentu. Terkadang juga dibantu dengan mimik dan gerak tubuh. Nah, berikut ini adalah pengalaman Rina Nose.
bahasa juga. Iya, betul betul. Ternyata bahasa Malaysia waktu pas aku di sana itu tidak seperti bahasa Upin Ipin yang biasa aku dengar. Di sana Betul, ternyata betul. lebih banyak logat-logat yang aku nggak ngerti. Ternyata istilah-istilahnya pun juga aku banyak nggak ngerti gitu. Oh gitu. Jadi dan ada banyak bahasa Indonesia yang kurang lebih sama tapi sebenarnya maknanya beda gitu ya. Betul. Nah, udah gitu tuh ada bahasa Indonesia yang di sana bener-bener artinya berbalik jauh banget. Kayak misalnya kita nyebut gampang tuh kasar. Butuh tuh kasar di sana. Jadi kayak aku tidak butuh kamu, tapi mau ngomong butuh gimana ya, nggak boleh gitu. Jadinya gimana ya kalau perlu. Jadi diinget-inget jangan sampai ngomong butuh, jangan sampai ngomong gampang gitu. Iya, karena susah ya kan kadang-kadang kan kamu kan ini improvisasi gitu ya sambil mikir. Jadi benar-benar hati-hati dikontrol banget, tapi takutnya salah ngomong gitu. Belum lagi memikirkan harus impersonate, meriset dulu apa Belum lagi materi-materinya kita mesti mikirin. Jadi lumayan sih, apalagi kalau baca kan ada prompter gitu di depan untuk nextnya apa lagi, dan itu tuh pakai bahasa Melayu. Jadi aku harus translate dulu kan ke otak sebelum ngomong gitu. Ya ini apa, kayak ada istilah-istilah setakat tuh aku nggak tahu. Apa sih Setakat tuh jadi kita nak tengok posisi undi kita setakat jam 9 malam. Nah itu tuh setakat tuh maksudnya sampai jam 9 malam tadi maksudnya gitu. Jadi kamu sekarang udah lumayan Agak lumayan. Kayak nyebutin persentase aja tuh beda banget. Kayak misalnya 80,37%. Di sana tuh 80,37%. Gitu. Jadi kayak benar-benar harus coba gitu dicari. tapi dia seminggu sekali ya acaranya. Seminggu sekali. Untungnya seminggu sekali. Kalau tiap hari kayaknya mungkin rambut kamu kalau tiap hari malah jadi lancar kali. Oh iya bisa jadi ya. Bisa jadi. Iya juga. 3 minggu pertama aku sibuk karena masih adaptasi untuk bahasa dan technical blocking segala macamnya, waktunya itu masih adaptasi, tapi udah itu banyak, terutama dari segi bahasa yang di sini bahasa umum, di sana ternyata artinya bisa berbeda sekali. Jadi ada yang kata-kata yang biasa kita sebut di sini ya udah umum, tapi di sana ternyata kasar banget gitu, kayak kata-kata gampang butuh pantat tuh di sono ternyata beda artinya justru alat kelamin wanita di sana. Jadi pas ada si Waode tuh pernah itu kayak aku kan pegel nih pantat gue, ketawa gitu mereka karena itu tuh artinya alat kelamin perempuan. Jadi seru juga ya, tenang aja gitu bahas tentang makanan, tentang perbedaan bahasa, jadi kayak dapat kata-kata baru lagi. Berarti merasakan komedian yang berbeda kan ya? Komedian berbeda antara Indonesia dengan Malaysia. Merasa itu kerasa perbedaannya karena dari segi di Indonesia sendiri aja selera komedinya udah beda. Nanti ada yang selera komedinya, ada yang dia lebih bisa ketawa sama komedi kasar, ada yang bisa ketawa sama komedi receh. Di sana pun juga sama gitu. Begitulah guys pengalaman Dina Nose saat menjadi pembawa acara di televisi Malaysia. Sekali lagi, untuk bahasa percakapan, orang Indonesia kemungkinan masih bisa menangkap maksud orang Malaysia dan sebaliknya. Hanya beberapa kosakata yang mungkin membingungkan, tapi dalam bahasa tulis lain lagi ceritanya. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.